Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United dilindungi Allah, semua sekeluarga, sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya dan juga lancar-lancar terus usaha positifnya. Kali ini masih terkait dengan Erik ten Hag yang akan stay di Manchester United. Bukan hanya stay, tapi juga sedang dibahas perpanjangan kontrak dari Erik ten Hag. Ada dua pemain menurut gua atau bahkan tiga ya, sorry, gua akan membahas tiga pemain ini yang ya nasibnya menentukan juga dengan keadaan Erik ten Hag. Nomor satu, Mason Greenwood. Mason Greenwood bagaimana? Apakah dia akan kembali ke Old Trafford ataukah dia akan lepas? Ada beberapa informasi yang berseliweran ya, bahwa ada beberapa tim besar yang menginginkan Mason Greenwood. Salah satunya adalah datang dari Italia, dari Juventus ya. Gua sendiri melihat bagaimana Ineos setelah mereka mengambil alih Manchester United sebagai co-owner, nampaknya tidak akan dalam tanda kutip membuang energinya untuk mengintegrasikan Mason Greenwood. Ada banyak fans yang tentu saja melihat bagaimana penampilan Mason Greenwood di Spanyol bersama dengan Getafe misalnya, yang tampil bagus, luar biasa, bahkan menjadi pemain terbaik di sana, sehingga ada keinginan untuk menarik kembali sang pemain ke Manchester untuk bermain bersama dengan Manchester Merah, Manchester United. Tapi di sisi lain gue juga melihat ada hal yang tidak sama, yang bahkan hal-hal ini bisa menjadi pengganggu ancaman bukan hanya Mason Greenwood saja sebagai individu, tapi juga bisa menjadi squad dan juga dressing room ya, tim secara keseluruhan. Bagaimana kasus dari Mason Greenwood yang menurut gue walaupun sudah selesai, ini bisa menjadi sasaran empuk bagi media untuk dibuka kembali dan bisa sangat mungkin akan mengganggu kestabilan bukan hanya Mason Greenwood secara individu, tapi juga squad dan juga tim Manchester United, sehingga ada banyak hal yang harus dilakukan dan juga dipersiapkan, ada banyak energi, biaya, waktu juga tentu saja yang harus dipersiapkan oleh Manchester United, termasuk juga Ineos ya, kalau memang ingin mengintegrasikan kembali Mason Greenwood ke dalam skuad Manchester United. Dan menurut gua, seperti yang juga diinformasikan oleh Fabrizio Romano dan juga media-media lain, memang Manchester United ini nampaknya akan bersiap untuk melepas Mason Greenwood. Dan kalau gua lihat Erik ten Hag sendiri memang tidak menggunakan Mason Greenwood ya selama 2 musim dia di Old Trafford, sehingga gue juga tidak berpikir Erik ten Hag akan meminta Ineos, katakanlah demikian, untuk menarik kembali Mason Greenwood ke dalam skuad Manchester United. Sekali lagi yang gue perhatikan bukan hanya sisi permainan teknis saja ya, tapi juga hal-hal lain yang pastinya juga sangat akan berpengaruh di sana. Sehingga nampaknya memang betul apa yang diberitakan kalau Manchester United akan lebih memilih untuk menjual Mason Greenwood. Ada sisi positif yang bisa diambil di sana adalah neraca keuangan ya, karena situasi neraca keuangan Manchester United disebutkan memang tidak dalam situasi yang aman banget gitu. Jadi gue prediksi Mason Greenwood tidak akan kembali ke Old Trafford, bahkan akan lepas secara permanen di musim panas nanti. Pemain nomor 2 yang gue pikir juga akan berpengaruh situasinya adalah Casemiro. Menurut gue Casemiro ini punya peluang juga akan lepas. Fabrizio Romano mengatakan kalau bagaimana tawaran dari Saudi Pro League ini terus hadir ya. Dan kalau gue tarik lagi ke belakang, ada 2 hal. Nomor 1 adalah penampilan Casemiro musim lalu di formasi Erik ten Hag yang ingin dikembangkan, yang baru 4-1-4-1 atau 4-1-2-3. Casemiro gagal tampil secara konsisten di sana. Gagal untuk menunjukkan bahwa dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan breaker. Walaupun sempat beberapa kesempatan dia tidak tampil di posisi terbaik, yang dalamnya adalah center back. Di posisi center back pun dia tidak bisa menunjukkan permainan yang bagus musim lalu. Bahkan sering sekali membuat Manchester United akhirnya kehilangan poin ya kan. Puncaknya tentu saja di final Piala FA, di mana ada rumor, ada kabar kalau ya Casemiro ini sebenarnya tidak cedera, tapi memang tidak dipilih oleh tim kepelatihan Manchester United. Artinya memang dinilai tidak lebih baik daripada gelandang lain, Sofyan Amrabat misalnya. Sehingga gue berpikir dari sisi teknis ya, Casemiro nampaknya tidak masuk skema dari Manchester United. Dan kalau dilihat memang bagaimana Casemiro ini salah satu gaji yang tertinggi ya kan, tentu saja dengan kontribusi
harapannya juga lebih tinggi juga, tapi ini kan tidak terjadi musim lalu. Oke, ada gangguan cedera, tapi bagaimana ketika dia fit juga dia tidak bisa tampil paling tidak mendekati ekspektasi. Sehingga menurut gua kalau memang ada tawaran bagus dari Saudi terkait dengan Casemiro, punya peluang besar untuk dilepas di sana. Itu faktor nomor 1. Nomor 2 lainnya adalah bagaimana kedatangan dari Casemiro, bahwa fakta bahwa Casemiro ini bukan pemain utama yang diincar 2 musim lalu. Ini juga hal yang harus dilihat. Bagaimana Frenkie de Jong misalnya, itu yang lebih diincar, tapi ketika gagal untuk mendapatkan Frenkie de Jong dan Liga sempat sudah dimulai dan Manchester United memang membutuhkan tenaga ekstra untuk lini tengah ya, terutama setelah ya ada beberapa pemain yang memang menurut gua tidak bisa bermain dengan bagus di sistem permainan dari Erik ten Hag di 2 musim lalu yang baru saja diimplementasikan, sehingga memang butuh pemain baru yang datang. Dan pada saat itu ditunjuklah seorang Casemiro dengan jangka waktu yang juga cukup singkat, harga yang juga cukup tinggi, bisa dikatakan mungkin itu adalah panic buying. Dan dari situ gue melihat memang nampaknya tidak ada skema ataupun rencana yang mendalam dari tim kepelatihan Erik ten Hag untuk mendatangkan Casemiro di Manchester United di 2 musim lalu. Bahwasanya memang 2 musim lalu dia bisa tampil bagus, itu hal yang juga tentu saja baik ya. Artinya walaupun didatangkan dengan dalam tanda kutip agak sedikit tergesa-gesa, tapi ternyata penampilannya bagus. Hanya saja ini kan tidak bisa secara konsisten. Beberapa pertandingan dia juga absen 2 musim lalu, dan tentu saja angka absennya itu lebih tinggi di musim kemarin. Sehingga gue berpikir masa depan Casemiro ini menjadi tanda tanya besar, dengan kemungkinan dia cabut juga cukup besar di sana. Ya Manchester United tentu saja butuh gelandang breaker yang bisa lebih konsisten tampil di posisi 4-1-2-3 atau 4-1-4-1. Dan nama terakhir siapa lagi kalau bukan Jadon Sancho. Konfliknya dengan Erik ten Hag menurut gua jelas ya, ini sudah berakhir dalam tanda kutip setelah memang Ineos memilih untuk mempertahankan Erik ten Hag dan bahkan akan memproses perpanjangan kontrak dari Erik ten Hag. Ineos jelas posisinya ada di belakang sang manajer, dan ini menjadi kabar yang mungkin tidak enak bagi seorang Jadon Sancho yang dikabarkan ada kemungkinan kembali ke Old Trafford kalau Erik ten Hag tidak lagi menjadi manajer di Manchester United. Walaupun beberapa kali di channel ini gue katakan nampaknya itu pun juga tidak akan terjadi ya. Kecil kemungkinan katakanlah Erik ten Hag dipecat, dia akan kembali, karena apa yang dilakukan perlawanan terbuka terhadap sang manajer ini tentu saja bukan juga hal yang positif dilihat dari dressing room, dari pemain lain. Dan ada penegakan disiplin mungkin yang kurang bagus kalau seandainya memang dia ditarik lagi ke Old Trafford walaupun Erik ten Hag tidak menjadi pelatih. Dan sekarang Erik ten Hag tetap menjadi manajer di Manchester United, bahkan kontraknya akan diperpanjang. Menurut gua masa depan dari Jadon Sancho ini selesai di Manchester United. Disebutkan juga Manchester United ingin menjual Jadon Sancho. Mereka percaya ketika Borussia Dortmund mungkin tidak akan, atau kemungkinannya kecil untuk bisa mempermanenkan Jadon Sancho, Manchester United tetap percaya ada tawaran-tawaran dari klub lain, karena memang secara teknis memang Jadon Sancho ini memiliki talenta yang besar. Hanya saja bagaimana sikap dan juga karakter menurut gue dari pemain inilah yang justru menghalangi talenta dari Jadon Sancho tersebut. Sebenarnya agak disayangkan ya, karena sebenarnya kalau gue lihat juga Erik ten Hag ini memberikan tempat bahkan dukungan dan juga support dari kepada Jadon Sancho. Bisa dilihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag misalnya 2 musim yang lalu dengan mengirim lebih dari sebulan ya kan kalau tidak salah Jadon Sancho ini ke Belanda untuk situasi fisik dan juga psikisnya. Tapi ternyata ya situasi malah tidak membaik ya di musim lalu. Apakah ada kemungkinan Jadon Sancho tetap berada di Manchester United? Itu juga ada peluang tersebut ya, walaupun sangat kecil sekali. Kenapa gue bilang tetap ada? Ya Erik ten Hag sudah mengungkapkan, bahkan secara terbuka diulangi lagi oleh salah satu pelatih dari Manchester United, Benny McCarthy, menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh Jadon Sancho adalah minta maaf, itu saja. Dan Jadon Sancho mengatakan kalau dia meminta maaf berarti sama saja mengiyakan apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Yang menurut gue hierarki jelas di klub, yang tertinggi itu adalah manajer di dressing room. Dan Erik ten Hag pun menurut gue kecil kemungkinan dia mengada-ngada ya alasan apa yang diungkapkan di publik. Ada hal yang salah tentu saja yang dilakukan oleh Jadon Sancho dengan melawan balik di publik. Dan kalau melihat mungkin ada beberapa komentar ya, karena Erik ten Hag salah juga mengkritik secara terbuka. Ada titik di mana menurut gue yang tidak lagi bisa
ditutupi oleh Erik ten Hag, terutama setelah hal-hal yang dia lakukan dalam arti support dan juga dukungan terhadap Jadon Sancho yang memang sudah terjadi lebih lama periodenya. Nampaknya memang ada sebuah, ya gue katakan ya, sebuah titik di mana dia harus mengklarifikasi situasi situasi dari seorang Jadon Sancho. Dan kalau Jadon Sancho meminta maaf, menurut gue akan sangat mungkin dia akan bisa diintegrasikan kembali masuk ke dalam squad, dan ini bisa menjadi tambahan sebenarnya. Tapi ya sekali lagi kita lihat akan seperti apa. Gue prediksi 3 pemain ini akan lepas dari Manchester United di musim panas nanti. Mason Greenwood, Casemiro, dan juga Jadon Sancho. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.